wajar. Makanya sing wajar. Kalau seandainya dalam agama ini banyak yang menertawakan, atau bukan banyak yang menertawakan, berpotensi untuk banyak ditertawakan. Karena salah satunya itu, sampean bisa tidak melogikakan kenapa sholat asar 4 rakaat, sampean bisa tidak melogikakan kenapa sholat isya 4 rakaat, kan tidak. Iya kan? Makanya harus mengerti terlebih dahulu, agama ini produk apa gitu loh, baru kita akan mengerti. Dan kita tidak akan bisa sembarangan dengan mempermainkan agama. Kaum Nabi Musa, salah satu kaum Nabi Musa meminta kepada Musa untuk mencari seorang pembunuh. Sama Musa dikatakan, ya cari seekor sapi yang berwarna kuning, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Itu logikanya di mana? Ya kan, jelas kan? Makanya agama itu memang berpotensi untuk ditertawakan, karena tidak setiap agama, karena tidak setiap apa yang disampaikan dalam agama itu bisa benar-benar diterima oleh akal. Mazhab Soekarno ini kan menginginkan agar tabir antara jamaah laki-laki dan wanita itu dihilangkan, betul kan? Paham? Karena dengan dalil kesetaraan. Sementara itu adalah praktik ibadah. Akhir-akhir ini banyak orang yang tak mengerti agama, akhirnya membuat aturan-aturan baru dan mengatakan atas nama agama. Banyak orang-orang yang bukan ahli di bidang agama, dia membuat atau mengkreasikan satu amal, atau istilahnya satu perbuatan, atau mengkreasikan pakem-pakem baru yang sudah melenceng dari pakem-pakem yang sebenarnya sudah jelas dalam agama. Saya tidak akan membicarakan kelompok mana yang melakukan itu atau golongan mana yang melakukan itu. Tetapi yang akan saya bahas di sini adalah kita harus terlebih dahulu mengenal dari mana sumbernya agama. Itulah. Sekali lagi saya ini akan berbicara tentang hal yang radikal ya, dan cukup sensitif mungkin. Dan kita harus menyiapkan pikiran yang terbuka dan pikiran yang jujur mengetahui penjelasan apa yang akan saya bahas kali ini. Kenapa banyak orang-orang yang neko-neko mengkreasikan dan memperlakukan hal-hal baru dalam praktik ibadah atau praktik atau pakem-pakem ibadah? Jawabannya satu, karena mereka tidak tahu sumber agama itu dari mana. Bukan tidak tahu, tidak mengerti secara lebih jelas, tidak bisa membedakan sumber agama itu dari mana. Itulah, paham tidak? Mereka lupa bahwa sumber agama ini bukanlah bersumber dari akal. Agama ini bukanlah produk akal. Lalu agama produk apa?
Kalau bukan produk akal, lalu agama produk apa? Produk wahyu. Paham? Produk apa? Wahyu. Karena agama ini produk wahyu, ini harus dipahami ya terlebih dahulu. Karena agama ini produk wahyu, maka tidak selamanya apa yang dikatakan oleh agama itu harus dapat dimengerti secara keseluruhan oleh akal. Betul. Karena ini produk wahyu. Tidak semua pakem, tidak semua hukum, tidak semua syariat yang diberlakukan dalam agama ini butuh penjelasan pendukung oleh akal. Paham tidak sampai sana? Saya jelaskannya pelan-pelan ya. Karena kalau tidak dijelaskan secara pelan-pelan nanti apa istilahnya, kita juga memahaminya dengan cara yang salah ya. Bahkan bisa saja Anda akan mengatakan saya sebagai sesat. Sekali lagi, agama itu bersumber dari wahyu, dan agama itu merupakan murni produk wahyu, dan bukan produk akal. Makanya jangan aneh kalau seandainya ada beberapa perintah atau ada beberapa pakem yang disampaikan melalui agama itu yang tidak membutuhkan penjelasan akal, yang tidak membutuhkan keterlibatan akal di dalamnya. Paham sampai sana? Seperti saya ambil satu contoh, seperti halnya kita melakukan sholat ya. Seperti apa? Kita melakukan sholat. Kenapa kita melakukan sholat? Apakah ada dalil akal terhadap perintah sholat di sana? Kan tidak. Paham tidak? Ulama-ulama fikih pasti akan mengatakan dalilnya sholat itu ya nakli atau nas, ya wahyu, bersumber dari wahyu. Mana? Karena ada nas, ada teks dari Al-Quran, atau ada yang disampaikan oleh Al-Quran, ada kata aqimus sholah. Paham sampai sana? Lalu sampai ngerti, orang ngerti kenapa harus sholat itu urusan lain gitu loh. Kita gak perlu banyak tanya lagi gitu. Makanya tadi sing dijelaskan bahwa karena agama ini adalah wahyu kan? Maka tidak selamanya apa yang disampaikan melalui agama ini harus memiliki keterlibatan akal. Saya ambil contoh lain lagi. Misalkan, kenapa sing sholat subuh itu 2 rakaat, lalu kemudian kok kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Dekat ya. Padahal kalau kita berpikir adat ya, kita berpikir secara kebiasaan. Padahal kalau kita berpikir secara adat atau kebiasaan, zuhur itu kan waktu yang cukup sibuk gitulah. Waktu zuhur kan itu rata-rata orang-orang lagi sibuk-sibuknya gitu. Entah itu sibuk dalam pekerjaan, entah itu sibuk dalam aktivitas mereka masing-masing dan lain sebagainya. Nah, tapi kok kenapa Rasul mencontohkannya 4 rakaat? Harusnya kalau kita berdasar kepada kebiasaan atau berdasar kepada logika kita, atau harus kalau kita mencocokkan dengan logika kita, harusnya kan karena ini kan waktu sibuk, kenapa harus 4 rakaat gitu kan?
Yang lebih logis untuk sholat zuhur itu apa? Ya 2 rakaat kan, ya kan? Karena itu kan waktu lagi sibuk-sibuknya gitu loh. Nah tapi kok kenapa justru di waktu luang itulah rakaatnya yang paling sedikit, 2 rakaat? Subuh kan itu masih terbilang waktu yang luang, kita tidak sedang beraktivitas apa-apa. Paham sampai sana? Sekarang dalilnya apa? Ya gak ada dalil, gak ada dalil akal di sana maksud saya. Dalil akalnya apa? Logikanya apa? Kok kenapa subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaatnya gak ada? Paham sampai sana? Sebab mau bagaimanapun itu adalah hal yang tidak akan masuk di dalam logika kita. Paham? Lah kenapa kita melakukan hal itu? Karena kita berdasarkan dalil yang dilakukan oleh Nabi. Yang Nabi diajarkan melalui wahyu. Paham kan? Nah, makanya sekali lagi, karena agama itu wahyu, maka tidak selamanya apa yang disampaikan oleh agama itu harus memiliki keterlibatan akal di dalamnya, atau harus bisa kita petakan logikanya. Karena itu adalah wahyu. Paham? Saya ambil satu contoh lagi lah supaya kita mengerti secara jelas apa yang saya utarakan, apa yang saya sampaikan. Saya ambil satu contoh lagi. Kok kenapa tayamum itu harus menggunakan tanah? Kemudian praktiknya tidak seperti wudhu, yang istilahnya kalau wudhu kan dari mulai membasuh wajah, tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, kan itu kan kalau wudhu. Dan wudhu kan menggunakan air. Sedangkan tayamum, kenapa dalam tayamum kita menggunakan tanah, harus menggunakan tanah? Dan praktiknya juga hanya cukup dengan mengusap wajah dan dengan mengusap kedua tangan. Apa dalil akalnya? Sampai kapanpun tidak akan ditemukan gitu lah. Kita tidak akan menemukan sampai kapanpun dalil akal tentang tayamum itu. Paham di sana? Sampai di sana paham? Kita tidak akan menemukan hal itu. Makanya ulama-ulama fikih selalu mengatakan bahwa dalilnya itu berdasarkan teks. Kalau tidak berdasarkan teks, berdasarkan hadis. Entah itu hadis fiqhi, entah itu hadis qauli, entah itu hadis takriri. Itu kan semuanya itu harus bersumber dari wahyu gitu loh. Nah, makanya di sini kenapa orang-orang yang menyalahi, apa ya istilahnya, menyalahi atau menyimpang, atau orang-orang yang neko-neko atau mengotak-atik praktik ibadah yang sudah menjadi pakem dalam agama itu, selalu ditentang oleh para penganut, oleh orang-orang yang menganut agama tersebut. Karena di sana, karena agama itu sih wahyu. Paham tidak? Karena agama ini wahyu, tidak selamanya agama ini harus sesuai atau harus bisa dipetakan logikanya, atau harus bisa diterima secara akal. Tidak selamanya dan tidak semuanya yang disampaikan oleh agama itu bisa diterima oleh akal. Paham? Kecuali mungkin hal-hal yang disampaikan dalam agama itu hal-hal yang berkaitan dengan akidah, seperti tauhid ya. Kalau tauhid kan pasti selalu disertakan dengan dalil akali.
Kenapa? Karena di ayat-ayatnya juga tentang tauhid itu lah ada apa namanya ya, ada istilah kata-kata penguat dengan kata-kata yang menunjukkan kepada aktivitas akal di sana. Betul. Kan kita menemukan Tuhan itu kan butuh akal, butuh dalil akal. Makanya perdebatan Nabi dengan umatnya itu tentang ketuhanan itu pasti selalu di sana ada keterlibatan akal. Maksud saya perdebatannya itu dengan perdebatan logika gitu. Paham kan? Seperti contoh misalkan perdebatan Musa dengan Fir'aun. Perdebatan Musa dengan Fir'aun, Fir'aun mengatakan, Tuhan kamu siapa? Nabi Musa mengatakan bahwa Tuhanku adalah Tuhan langit dan bumi. Tapi Fir'aun mendebat lagi, nah, siapa yang dianggap Tuhan di bumi kalau bukan saya? Kalau istilahnya seperti itu mungkin ya. Logika Musa terpatahkan. Pada akhirnya Musa mengatakan satu logika lagi, Tuhanku adalah Tuhan ayahmu dan nenek moyangmu, kayak gitu. Paham tidak? Untuk mematahkan logika Fir'aun, maka Musa mengatakan Tuhanku adalah Tuhan engkau, bapakmu, dan Tuhan nenek moyangmu. Ada istilah bapakmu dan nenek moyangmu, atau warob bu abaikumul awalin, gitu kan? Ada logika di sana. Kenapa Musa mengatakan logika logika seperti itu? Karena untuk mematahkan pengakuan Fir'aun sebagai Tuhan, betul. Itu salah satunya. Makanya dari perdebatan itu ada banyak orang-orang Bani Israel atau orang-orang yang tadinya ikut Fir'aun, pada akhirnya sadar, oh iya lah, kalau seandainya ini Fir'aun adalah Tuhan, lah siapa Tuhan nenek moyang kami? Siapa Tuhan bapak-bapaknya Fir'aun atau nenek moyangnya Fir'aun? Makanya ada perdebatan secara logika dalam masalah ketuhanan. Atau seperti ayat-ayat lain, seperti halnya dalam surah apa ya? Lila fi Quraisyin ila fihim rilat asyita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Seperti dalam surah Al-Quraisy juga seperti itu. Ada keterlibatan logika di sana, gitulah kan. Atau misalkan seperti halnya ketika kita menceritakan tentang kekuasaan Tuhan, ada juga perdebatan logika di sana. Jadi Tuhan melalui wahyunya itu memberikan ruang dalam hal masalah akidah, itu memberikan ruang kepada akal untuk memikirkan, gitu. Jadi di sini makanya jelas dalam agama ini ada, karena ini agama adalah wahyu, dan harus dipahami bahwa dalam wahyu itu ada sesuatu yang diberikan ruang bagi akal untuk terlibat di dalamnya, dan ada pula dalam wahyu itu sesuatu yang tidak diberi ruang bagi akal untuk terlibat di dalamnya. Yang terlibat, yang diberikan ruang untuk terlibat agar akal terlibat di dalamnya itu adalah hal-hal seperti ketauhidan, atau menemukan keesaan Tuhan, atau menemukan kekuasaan Tuhan, dan lain sebagainya. Masalah-masalah akidah diberi ruang untuk terlibatnya akal di sana, untuk diberikan ruang untuk terlibatnya logika di sana, diberikan ruang untuk terlibat berpikir di sana. Nah, diberikan ruang agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Sementara hal-hal yang tidak diberi ruang untuk terlibat di dalamnya, maka itu diantaranya adalah produk-produk seperti, pertama produk hukum, kedua produk halal haram, ketiga produk-produk seperti tata cara dalam beribadah. Kita tidak diberi ruang untuk menggunakan akal di dalamnya, gitulah. Paham tidak?
Ketentuannya adalah cukup ikut apa yang dicontohkan oleh Rasul. Faham? Nah, tetapi meskipun dalam syariat ini, ya, saya katakan dalam ahkamu syariah, ya, yang sifatnya furu'iyah, ya, atau yang sifatnya praktik-praktik ibadah, meskipun dalam hal furu'iyah atau praktik ibadah ini tidak diberikan ruang akal untuk terlibat di dalamnya, tetap di balik hal-hal tersebut pasti ada hikmah. Paham tidak? Pasti ada hikmah, yang dimana akal akan dengan sendirinya menerima hikmah itu. Paham tidak? Entah itu hikmahnya kebermanfaatan atau dan lain sebagainya, yang dimana akal bisa menerima akan hikmah itu, dan membuat akal tersebut menjadi terbimbing oleh hikmah tersebut. Paham tidak? Seperti contoh begini, saya akan menceritakan kasus yang kemarin, kasus apa namanya, kasus seperti halnya kasus kemarin, mazhab apa itu, mazhab Soekarno, ya, mazhab Soekarno. Mazhab Soekarno ini kan menginginkan agar takbir antara jamaah laki-laki dan wanita itu dihilangkan, betul kan? Paham? Karena dengan dalil kesetaraan. Sementara itu adalah praktik ibadah. Paham? Itu sebetulnya adalah salah satu contoh pengistinbatan hukum atau pengambilan hukum yang salah. Saya katakan itu salah benar, salah, sangat salah, benar-benar salah maksudnya, ya. Saya katakan itu benar-benar salah, istinbat hukum yang sangat benar-benar salah. Lah kok kenapa saya katakan salah? Karena sholat berjamaah itu berkaitan dengan praktik ibadah, betul, dan harus memiliki contoh. Itu berkaitannya dengan pakem ibadah. Karena ini pakem ibadah, ya harus ada contoh. Contoh dari siapa? Contoh yang menyampaikan terhadap pakem ibadah itu. Faham? Atau kalau tidak ada contoh, ada pernyataan atau ada penjelasan dari yang menyampaikan tentang pakem ibadah itu. Siapa yang menyampaikan terhadap pakem-pakem ibadah dalam agama Islam? Jadi Nabi Muhammad. Makanya cari bagaimana penjelasan Nabi Muhammad tentang pakem ibadah dalam sholat berjamaah. Oleh Nabi dijawab dalam salah satu hadisnya bahwa shaf terbaik bagi laki-laki adalah awaluha, awal dari shaf tersebut, sementara shaf terbaik bagi wanita itu adalah akhiruha, akhir dari shaf tersebut. Paham sampai sana? Nanti saya akan ceritakan hikmahnya, ya. Nah, sementara untuk kesetaraannya, memang yang namanya laki-laki dan wanita itu memang setara, kedudukannya setara di hadapan Allah. Mukminin, mukminat, salihin, salihat, qanitin, qanitat, khasyiin, khasyiat, memang benar setara. Tetapi pertanyaannya adalah, kita ini kan dalam redaksi ayat itu kan ada istilah salihin, salihat. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita akan dikatakan salihin, salihat kalau seandainya kita beribadah tidak sesuai tuntunan? Kan tidak. Paham? Kita bisa dikatakan sebagai solehin solehat itu kalau seandainya kita beribadah sesuai dengan tuntunan. Paham sampai sana? Makanya setara itu dalam hal nilai. Orang laki-laki dan wanita yang mukmin, kemudian mereka taat atau melakukan amal soleh, kemudian mereka qanit, tunduk, kemudian mereka khasyiin, khusyuk, ya sama
kedudukannya di hadapan Allah. Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Setara, memang setara. Lah kok kenapa? Katanya kan setara. Tapi kok kenapa harus pakai tabir? Maaf, berjamaah itu pakem ibadah. Salat berjamaah itu adalah punya pakem, gitu loh. Paham? Punya pakem, karena punya pakem kita harus melaksanakannya sesuai tuntunan. Karena kata Nabi, sop terbaik bagi laki-laki adalah awaluha dan sop terburuknya adalah akhiruha. Dan kata Nabi, sop terbaik bagi wanita itu adalah akhiruha dan yang terburuknya itu adalah awaluha. Ya sudah, ikuti saja, jangan sing banyak tanya, karena tuntunannya seperti itu. Kemudian apa hikmahnya di balik tuntunan seperti itu? Hikmahnya adalah salah satunya, kalau mazhab Bung Karno ini diberlakukan, maaf, bukan kalau mazhab Bung Karno ini dilakukan, hikmahnya adalah kenapa tidak dicampur laki-laki dengan wanita? Karena agar menjaga supaya ibadah itu tidak dicampuri oleh maksiat. Apa maksiatnya? Maksiat tidak menjaga pandangan. Salah satunya itu. Paham tidak? Allah akan memerintahkan ghaddul basar. Allah memerintahkan agar para lelaki yaghuddu min absarihim. Kemudian Allah memerintahkan agar para wanita itu yaghdudna min absarihinna, supaya menjaga pandangan mereka. Gitu. Lah kalau seandainya sekarang dalam salat berjamaah terjadi ikhtilat, apa gunanya perintah itu? Itulah. Kenapa kita harus ghaddul basar? Supaya kita tidak mendekati zina. Karena maraknya terjadi zina itu adalah kenapa? Karena kita pada awalnya tidak menjaga pandangan. Dari tidak menjaga pandangan timbullah hasrat. Kemudian kalau seandainya mazhab Bung Karno itu membalikan kembali, misalkan dengan dalil aklinya, dengan apa? Dengan dalil aklinya, kan itu mah pikiran kamu saja yang kotor. Misalkan kalau mereka membalikan hal seperti itu, mudah saja untuk membalikannya kembali. Dan cara apa? Justru karena adanya orang yang berpikiran kotor itulah syariat seperti ini datang. Mudah kan? Mudah tidak? Mudah untuk mematahkannya sebenarnya. Justru karena adanya orang-orang yang berpotensi untuk memiliki pikiran kotor itu, maka syariat ini datang. Paham sampai sana? Ya, paham kan? Sebab kalau seandainya tidak diberlakukan syariat seperti ini, seperti yang dicontohkan oleh Nabi, bahaya. Nantinya orang-orang sholat berjamaah itu berpotensi untuk pertama tidak menjaga pandangan, yang kedua berpotensi pula untuk melakukan hal yang termasuk kategori takrabuz zina atau mendekati zina. Paham sampai sana? Nanti jadi banyak di masjid-masjid itu orang-orang berjamaah yang bukan muhrim, misalkan ya, yang bukan muhrim berdekatan atau berdampingan sholatnya. Kan itu sudah repot. Lalu kemudian kalau seandainya mazhab Soekarno ini diberlakukan, nanti pada akhirnya banyak orang-orang yang sholat, lalu dia berada di belakang wanita. Bisa-bisa dia tidak menjaga pandangan untuk melihat tubuh wanita itu. Loh, bisa terjadi kan? Lalu apa gunanya nanti ada ghaddul basar, sementara di dalam praktik ibadah tidak mencerminkan ghaddul basar, justru malah memberikan peluang untuk terjadinya ghaddul basar. Untuk apa ada perintah takrobuz zina kalau seandainya dalam praktik ibadahnya justru mengundang terjadinya takrobuz zina? Paham sampai sana?
Kan kita dilarang oleh wahyu untuk tidak mendekati zina. Otomatis kalau seandainya dilarang untuk tidak mendekati zina, maka hal-hal yang berpotensi untuk mendatangkan takrobuz zina itu sudah barang tentu akan dicegah oleh agama. Paham? Paham sampai sana? Kenapa akan dicegah oleh agama? Karena kalau tidak dicegah berarti agama ini melahirkan satu hukum yang tidak konsisten. Terus buat apa? Hukum yang tidak konsisten. Jelas kan? Paham? Makanya di sana hikmah dibalik kenapa tuntunan Nabi seperti itu dalam sholat berjamaah. Paham sampai sana? Nah makanya dari awal, makanya kenapa terkadang keterlibatan akal itu tidak diperlukan dalam beragama, dalam hal ini agama yang sifatnya aturan-aturan seperti halal haram atau pakem ibadah ya. Karena terkadang akal itu tidak bisa menjangkau hikmah di balik itu. Atau lebih tepatnya, karena terkadang akal itu tidak bisa langsung mencapai hikmah di balik pakem itu. Makanya yang harus dilakukan oleh seseorang yang beragama dalam menyikapi apa? Dalam menyikapi seperti hal-hal perintah halal haram, perintah lalu halal haram, lalu kemudian hukum-hukum amal-amal ibadah atau praktik-praktik ibadah. Yang harus dilakukan pertama kali adalah menerima terlebih dahulu dengan iman. Baru di sana nanti kalau sudah diterima secara iman, nanti juga kita akan menemukan hikmahnya. Di mana hikmah tersebut bisa kita terima secara akal. Paham sampai sana? Paham? Nah itu makanya kenapa sampai dilarang, kenapa sampai orang-orang yang beragama ini berontak? Karena mereka memahami bahwa agama itu bukan produk akal, karena agama ini adalah produk wahyu. Paham kan sampai sana? Dan filsafat juga mengatakan itu, agama ini bukan produk akal, produk wahyu. Sebab kalau seandainya agama ini produk akal, sudah barang tentu semua yang ada dalam agama ini harus bisa dilogikakan. Sementara dalam hal agama, tidak semuanya bisa kita terima secara logika. Faham? Paham sampai sana? Sekarang, hukuman orang zina 100 kali, bisakah kita petakan logikanya? Kan tidak. Kemudian, hukuman kepada orang yang melakukan zina muhsan itu harus dirajam. Apakah kita bisa mematakan logika tentang hal itu? Kan tidak bisa. Sebab itu semua adalah syariat, adalah hukum atau merupakan hukum-hukum yang bersifat pakem. Ya sudah, kalau kata Allah A ya A, kalau kata Allah B ya B, kalau kata Rasul A ya A, kalau kata Rasul B ya B. Paham sampai sana? Makanya sekali lagi, tidak semua yang disampaikan melalui agama itu butuh keterlibatan akal di dalamnya. Kenapa? Karena agama bukan produk akal. Karena hakikat agama bukanlah produk akal. Paham sampai sana? Makanya kalian jangan bermain-main dengan agama. Dengan dalih, istilahnya apa? Dengan dalih kemerdekaan akal. Lazim kemerdekaan akal piye toh? Lawang praktek ibadahmu juga tidak sesuai dengan, tidak bisa dilogikakan. Gitu kan? Sampean bisa tidak melogikakan kenapa sholat asar 4 rakaat? Sampean bisa tidak melogikakan kenapa sholat isya 4 rakaat? Kan tidak. Iya kan? Makanya harus mengerti terlebih dahulu. Agama ini produk apa? Gitu loh. Baru kita akan mengerti. Dan kita tidak akan bisa sembarangan dengan mempermainkan agama. Supaya kita mengerti bahwa agama ini produk wahyu. Gitu. Bukan produk akal, bukan murni produk akal.
Paham sampai sana? Makanya apa istilahnya ya, wajar. Makanya sing wajar kalau seandainya dalam agama ini banyak yang menertawakan, atau bukan banyak yang menertawakan, berpotensi untuk banyak ditertawakan. Karena salah satunya itu, karena dalam agama ada banyak hal yang tidak bisa dipetakan secara logika, dan memang tidak butuh untuk diterima secara logika. Ini adalah masyhur di dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti hal-halnya kasus-kasus dalam kasus eskatologi misalkan ya, kasus eskatologi atau kasus studi tentang hari akhir, hari kiamat. Di Al-Quran banyak perkataan orang-orang yang mengingkari terhadap adanya hari akhir dengan perkataan-perkataan yang istilahnya menertawakan, atau istilahnya apa ya, meledek atau merendahkan. Seperti apa? Seperti dalam surah Yasin, kalau diartikan begini, mereka berkata bahwa apakah ketika kita menjadi tulang belulang yang sudah hancur lebur, apakah kita akan dibangkitkan? Dengan pertanyaan yang merendahkan, gitu loh. Gitu kan? Atau dalam salah satu kisah lain, kisah Nabi Musa ketika ditanya atau dipinta untuk mencari pembunuh dari seseorang, kemudian Musa mengatakannya, cari sapi yang berwarna kuning, gitu loh, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kan mereka berkata, kalau atatakhiduha huzwa, gitu loh. Ini si Musa lagi huri apa gimana? Ini teh Musa ini lagi lagi bercanda atau gimana sih? Saya minta tolong untuk apa? Saya minta tolong untuk mencari pembunuh dari si ini. Nah, kok Musa malah merintahkan saya untuk mencari apa? Mencari sapi. Itu ya kan tidak ada kaitannya gitu. Paham tidak? Tidak ada kan kaitannya gitu loh. Ya. Kaum Nabi Musa, salah satu kaum Nabi Musa meminta kepada Musa untuk mencari seorang pembunuh, sama Musa dikatakan, ya cari seekor sapi yang berwarna kuning, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Itu logikanya di mana? Ya kan, jelas kan? Loh, makanya agama itu memang berpotensi untuk ditertawakan, karena tidak setiap apa yang disampaikan dalam agama itu bisa benar-benar diterima oleh akal. Nah, kenapa? Karena agama ini adalah produk wahyu. Karena agama ini adalah produk wahyu, maka hal yang pertama yang harus menerima akan produk wahyu itu bukan akal, melainkan apa? Iman. Nah, kalau sudah diterima secara iman, akal harus tunduk pada keimanan itu, pada apa yang disampaikan wahyu itu. Supaya apa? Supaya akal tersebut terbimbing oleh wahyu tersebut. Terbimbing dengan apa? Terbimbing dengan yang namanya hikmah. Faham sampai sana? Hikmah itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi di balik hikmah ada asas manfaat. Kenapa para ulama-ulama fikih menemukan maqasidus syariah? Karena mereka menemukan hikmah di balik syariah. Akal mereka sudah terbimbing oleh namanya syariat, oleh yang namanya oleh sesuatu yang disampaikan oleh oleh wahyu. Makanya mereka pada akhirnya menemukan maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu ditemukan setelah adanya kita menemukan hikmah di balik maqasid itu. Paham sampai sana? Makanya jangan neko-neko ingin semua aturan dalam agama ini bisa diterima oleh akal secara murni. Gak bisa. Memang
Di dalam agama itu ada sesuatu yang dibutuhkan untuk keterlibatan akal, keterlibatan berpikir, atau keterlibatan logika. Memang. Tetapi agama sesungguhnya bukan, agama pada hakikatnya itu bukan produk akal. Jelas? Makanya kenapa para nabi itu sifatnya ummi. Sifat nabi itu kan ummi kan. Ummi kan kalau apa? Arti dari secara umum kan ummi tidak bisa baca tulis. Tetapi arti yang lebih jauh dari ummi apa? Dia bukan seorang pemikir. Itu ummi. Kenapa Nabi harus ummi? Karena agama itu wahyu, bukan produk pikiran. Faham? Agama ini produk wahyu, bukan produk pikiran. Makanya tidak semua yang diberlakukan dalam agama seperti halal, haram, dan lain sebagainya itu harus bisa diterima oleh akal, oleh logika, atau oleh sains dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini produk wahyu. Paham sampai sana? Paham kan? Sekarang kenapa Allah memerintah atau mengharamkan babi? Ada orang yang melogikakan bahwa di dalam babi itu ada unsur lain. Apa? Unsur yang bisa merusak, salah satunya adalah cacing pita. Lah itu kan pikiranmu. Bisa jadi saja bukan hal itu. Paham tidak? Paham kan? Lawang dalam khamr juga ada manfaatnya, tetapi tetap saja diharamkan. Dan itu kan diakui oleh Al-Quran sendiri kan.